Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to study with me. Kali ini kita akan belajar sejarah. Apa itu abad ke-8? Apa ya? Abad ke-8 atau Dark Age adalah abad pertengahan dipakai untuk menyebut periode waktu antara zaman kuno dan zaman modern. Awal abad ke-8 dimulai setelah jatuhnya Romawi kuno pada 476 Masehi. Eropa pada saat itu diperintah oleh banyak kerajaan dan belum terbentuk negara-negara seperti ini. Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur yang dibentuk pada akhir abad ke-4 tetap berdiri di timur Eropa dan sebagian di Timur Tengah. Apa ya? Dalam abad ke-8 adanya sistem manor. Dalam sistem manor, tanah adalah milik negara yang dikelola melalui para bangsawan atau tuan tanah. Sedangkan dalam sistem enclosure, tanah dimiliki pribadi. Sebelum revolusi industri terjadi, Inggris sempat menerapkan ciri-ciri ekonomi pertahanan bernama manor dan enclosure. Yang pertama, tuan tanah Lord of the Manor dapat memiliki tanah yang mencakup beberapa desa. Yang kedua, petani mendapatkan jatah tanah dari tuan tanah. Tuan tanah mendapatkan sebagian dari hasil produksi pertanian, uang atau yang ketiga, di dalam wilayah desa yang dikuasai seorang tuan tanah, terdapat pengadilan administrasi. Tujuannya mengatur serta mengenai berbagai konflik yang berkaitan dengan pengolahan lahan, pembayaran pajak, dan sebagainya. Yang keempat, tuan tanah menjadi penanggung jawab stabilitas dan ketertiban di dalam wilayah kekuasaannya. Tuan-tuan tanah tinggal di kastil yang dilengkapi benteng untuk melindungi diri mereka dari serangan musuh. Kastil pertama dibangun di Prancis pada abad ke-11. Apa sih yang menyebabkan munculnya masa Renaissance? Dalam bahasa Perancis, Renaissance berarti terlahir atau kelahiran kembali. Istilah ini biasa digunakan untuk menandakan suatu periode atau masa peradaban di abad ke-14 hingga abad ke-17 Masehi di Eropa, di mana Renaissance dalam sejarah peradaban Eropa berarti kelahiran kembali budaya kuno Yunani dan Romawi. Selanjutnya ada faktor-faktor lahirnya gerakan Renaissance. Yang pertama, munculnya banyak kelas menengah baru. Kemajuan ekonomi dan tumbuhnya kelas menengah baru di kota-kota seperti Florence, Genoa, dan Venesia sangat memengaruhi minat orang untuk mempelajari kembali ilmu pengetahuan yang dikembangkan Yunani dan Romawi. Adanya dukungan penguasa dan bangsawan yang progresif. Para penguasa politik Renaissance dan kaum bangsawan yang progresif mempelopori pengembangan pendidikan berbasis humaniora serta membiayai proyek-proyek besar dalam bidang seni dan budaya. Yang ketiga, kenyataan pahit abad pertengahan. Kondisi kemiskinan yang dialami rakyat pada abad pertengahan, khususnya di Inggris, ikut memicu lahirnya Renaissance. Yang keempat, jatuhnya Konstantinopel. Pada 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan dinasti Ottoman. Hal ini memberikan dorongan tidak langsung bagi lahirnya Renaissance. Yang terakhir, penemuan mesin cetak. Pada tahun 1454, Gutenberg dari Mainz, Jerman menemukan mesin cetak. Hal ini mempercepat dan memperluas gagasan-gagasan yang kemudian melahirkan revolusi berpikir Renaissance dan humanisme. Pernah nggak sih kamu bertanya, kerajaan seperti Inggris, Prancis, dan Spanyol dulu pergi menjajah dan mencari koloni baru? Jika jawabanmu petualangan dan tantangan, kamu benar. Merkantilisme berasal dari bahasa Inggris guys, yaitu merchant yang artinya pedagang. Jadi dapat disimpulkan, merkantilisme adalah sebuah paham ekonomi, bisa disebut juga sebagai sistem atau kebijakan ekonomi untuk meningkatkan kekayaan suatu bangsa yang perekonomiannya diatur oleh pemerintah. Merkantilisme digunakan oleh negara-negara Eropa seperti Prancis, Spanyol, Inggris, Italia, Portugal, Belanda, dan Jerman pada sekitar abad ke-16 hingga abad ke-18. Para penganut merkantilisme percaya kalau ukuran kemajuan suatu negara ditentukan oleh jumlah logam mulia yang mereka miliki. Logam mulia yang dimaksud adalah emas dan perak. Ciri-ciri merkantilisme.
Pertama, mengumpulkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Kedua, melakukan perdagangan luar negeri. Tiga, mencari keuntungan dari perdagangan sebanyak-banyaknya. Keempat, menciptakan koloni luar negeri. Kelima, meningkatkan ekspor tapi melarang ekspor logam mulia. Keenam, negara berperan mengatur dan mengawasi perekonomian. Ciri-ciri merkantilisme barusan akhirnya mendorong beberapa perubahan yang bisa dikatakan sebagai dampak dari merkantilisme. Emang dampak merkantilisme ada apa aja sih? Dampak merkantilisme. Yang pertama, memantik revolusi Amerika. Yang kedua, berkembangnya kolonisme dan imperialisme. Yang ketiga, aktifnya perdagangan internasional. Yang keempat, penjelajahan samudra meningkat. Yang kelima, munculnya bank dan perusahaan asuransi. Yang keenam, berdirinya kongsi dagang Eropa. Menutup video pembelajaran kali ini, perkenalkan nama saya Adia Intan Aini dari kelas 11 IPS 1 dalam rangka tugas IT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like and subscribe ya di channel Study With Me.